Hai hai hai, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ibunya Gendis sama Mbak Gendis. Nah, pada video kali ini Ibu mau kasih tahu Mbak Gendis tentang apa sih itu corona. Nah, karena beberapa hari ini nih Mbak Gendis tuh tanya ke Ibu terus tentang, Bu, apa sih itu corona, kok lagi banyak yang ngomongin tentang corona sih? Tapi aku nggak ngerti gitu ya, Kak. Kakak dengar corona dari mana sih? Dari TV sama Dari TV, sekolah. di sekolah. Siapa yang ngomongin? Teman-teman kakak? Oh, ngomongin di sekolah gitu. Tapi kakak tahu nggak corona itu apa? Enggak. Nggak tahu. Jadi corona itu adalah sebuah nama virus. Nah, virusnya itu kenapa dinamakan corona? Jadi corona itu diambil kata seperti mahkota, Kak. Jadi virusnya itu seperti mahkota. Makanya namanya disebut virus corona. Nah, virusnya itu kecil banget. Karena saking kecilnya kita tuh nggak bisa lihat dia ada di berterbangan atau dia ada nempel di mana-mana, kita nggak bisa lihat karena kecil banget. Nah, virus itu juga makhluk hidup, Kak. Seperti kita, manusia juga makhluk hidup. Nah, kalau kita ini hidup pakai apa, Kak? Supaya bisa hidup? Makan, tidur, minum, ya supaya tetap bisa hidup kan? Manusia tetap butuh makan. Nah, kalau virus ini dia hidupnya itu harus di badan manusia dulu baru dia bisa hidup, Kak. Gitu. Nah, supaya bisa sampai ke badan manusia, itu kan pasti ada ceritanya tuh. Gimana kok virus bisa masuk ke tubuh? Ya kan? Nah, pasti ada sebab-sebabnya. Terus virus corona itu masuk ke tubuh kita dengan cara gimana? Ke tubuh manusia. Nah, caranya itu melewati benda-benda atau sesuatu yang bisa nempel ke manusianya. Contohnya apa saja benda-benda di sekitar kita, misalnya kayak meja, kursi, terus baju-baju, jilbab. Nah, Bisa juga kasur. bisa, kasur juga bisa. Jadi bisa lewat benda-benda yang manusia itu bisa menempel. Kan baju kan kita pakai nih, bisa kan nempel di kulit. Jadi selain lewat nempel di baju-baju kita tadi, virus corona juga bisa nempel di, contohnya di mana? Telapak tangan, di kulit-kulit sini. Misalnya kita ibu nggak pakai jilbab nih kayak kakak nih, bisa nempel di tangan-tangan sini, di siku, di mana-mana. Yang penting di nempel di mana aja, bahkan bisa nempel di rambut kita misalnya. Nah, Terus masuk di tubuh kita itu kita bakalan sakit. iya. Jadi kalau virusnya udah masuk ke tubuh manusia, manusia itu akan akan menimbulkan gejala-gejala. Gejala-gejalanya itu seperti demam, batuk, pilek, tenggorokannya sakit, terus batuknya itu sampai sesak nafas gitu, Kak. Nah, setelah menimbulkan gejala dan misalnya kita sudah diperiksa ke dokter terus positif kita sakit corona, tubuh kita kan ada virusnya itu, Kak. Nah, itu bisa menularkan ke orang lain karena jadi si virus ini pintar banget buat melompat. Jadi virusnya tuh lompat, Kak. Lompatnya jauh lagi. Bisa 1 meter sampai 2 meter gitu. Jadi kayak tingginya ayah, tingginya ibu kan 2 meter tuh. Tingginya 2 meter. Maksudnya tingginya kan 1 sampai 2 meter lompatannya virusnya itu. Contohnya lewat misalnya batuk. Jadi manusia yang sudah terinfeksi virus corona tadi, dia batuk, Kak. Nah,
percikan batuknya yang bisa lewat mulut atau lewat hidung itu bisa jauh, bisa sampai 1 sampai 2 meter menularkan ke orang di sekitarnya. Oh Karena no. virus itu pintar banget lompat-lompat guys. Gitu. Berarti sakit corona itu sakit flu ya, Bu? Mirip kayak sakit flu. Jadi bentuknya itu seperti flu. Jadi ada batuk, ada demam, ada pilek, ada sakit tenggorokan, terus ada bisa badan rasa nggak enak kayak meriang gitu. Cuman virus corona ini agak berlebihan sakit tenggorokan dan dia bisa sesak nafas, Kak. Jadi kalau pilek itu kan kita cuma mampet aja, tapi kan nggak sesak nafasnya. Nah, kalau virus corona ini bisa diikuti dengan sesak nafas. Jadi gejalanya lebih berbahaya daripada gejala flu biasa. Tuh, nggak usah takut ya. Jadi virus corona ini kalau menyerang sama orang yang sehat, kita nggak segampang itu sakit, Kak. Jadi kalau badan kita sehat, makan teratur, makan bergizi, tidur cukup, jadi kita staminanya bagus terus, fit terus, nggak gampang sakit, nggak gampang virus corona itu nggak gampang masuk ke tubuh kita atau menyerang tubuh kita. Kalaupun menyerang tubuh kita, misalnya kita kena corona, tapi karena tubuh kita sehat, fit, gejalanya tidak akan parah, atau tetap kita bisa sembuh dengan sendirinya walaupun kita sakit corona. Nah, tapi ada golongan orang-orang tertentu yang bisa dengan mudah kena virus corona, atau kalau kena itu akan membahayakan, bahkan bisa sampai meninggal loh, Kak. Iya, karena berbahaya. Contohnya jika virus corona ini mengenai orang-orang yang sudah tua atau orang yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Nah, orang-orang seperti ini jika kena virus corona, gejalanya akan lebih berat, sehingga untuk mencapai kesembuhan juga pasti lebih susah. Makanya kita harus menjaga, Kak. Contohnya orang-orang yang sudah tua, misalnya kayak siapa nih, kita di rumah nih, ada siapa? Ada yang Muti, terus ada siapa? Yang kakak. Nah, yang Kakung. Nah, itu mesti kita jaga, Kak, supaya beliau tidak sakit corona atau tidak tertular sama corona, karena beliau kan sudah usianya sudah tua. Jadi kalau nanti kena, takut deh nanti kalau sakitnya lebih parah, ya kan? Kalau kita sayang sama orang tua kita, jadi mesti kita harus menjaga mereka. Ada satu golongan lagi, yaitu golongan ibu hamil. Ibu hamil ini juga bisa cepat gampang tertular oleh virus corona. Kemudian adik-adik bayi itu juga bisa mudah tertular. Jadi mesti kita harus menjaga mereka, menjaga ibu hamil, menjaga adik-adik bayi supaya tidak tertular dengan mudah oleh virus ini. Nah, yang kedua, untuk sementara kakak jangan ketemu sama banyak orang dulu ya. Makanya kakak ini kan libur nih di sekolah. Jadi sekolah yang Mbak Gendis untuk sementara ini masih diliburkan selama 2 minggu, ya kan, Kak? Libur berapa lama? 14 Sampai 14 April, ya. Jadi masih libur selama 2 minggu. Nah, itu tujuannya, Kak, supaya sementara ini jangan ketemu sama banyak orang dulu. Karena kan kita kan nggak tahu tuh siapa orang yang bawa virus corona. Misalnya kalau ketemu sama orang banyak nih, nah yang bawa virus corona itu yang mana ya? Nah, jadi sementara jangan ketemu sama banyak orang dulu. Berarti harus belajar di rumah. Untuk sementara di rumah
tidak usah pergi ke mana-mana dulu supaya nggak ketemu Terus banyak orang, nggak ketemu sama virus corona. Nah, jadi kalau semua orang sudah di rumah masing-masing, nggak ada yang keluar, itu virusnya susah untuk lompat sehingga susah untuk menularkan ke orang-orang. Nah, kalau susah menularkan ke orang-orang, virusnya itu akan hilang. Dan Kak, tahu nggak tempat favoritnya virus corona di mana? Enggak. Dia itu tempat favoritnya di tangan loh. Jadi virus corona punya tempat favorit di telapak tangan. Nah, maka dari itu kakak harus sering-sering cuci tangan. Nah, jadi kalau misalnya kakak belum cuci tangan, kalau nggak yakin tangan kakak itu bersih, jangan pegang-pegang mata, hidung, mulut ya. Karena apa? Kalau tangan kita ada virus coronanya, dia bisa masuk lewat mata, hidung, sama mulut, terus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tapi kalau kita sudah cuci tangan, virusnya udah hilang, baru bisa pegang mata. Tapi kalau kita nggak yakin tangan kita bersih, jangan dipegang ya. Nah, terus selain virus corona itu ada yang dia suka, yaitu di telapak tangan, ada juga yang dia benci, Kak. Dia itu paling benci sama sabun. Nah, makanya kalau cuci tangan harus pakai sabun supaya virus corona juga mati. Nah, cuci tangannya itu harus 20 detik, Kak. Jadi nggak cuma 1, 2, 3 gini aja, harus 20 detik. Jadi agak lama. Nah, nanti untuk cuci tangan yang 20 detik itu Ibu kasih ajar kakak besok ya. Setelah video ini, nanti Ibu akan kasih ajar kakak caranya cuci tangan yang benar tuh gimana. Ada lagunya juga, Kak, cuci tangannya itu. Nah, kira-kira Ibu sudah jelaskan dari A sampai Z, panjang banget ya, Kak. Udah ada bayangan belum? Udah mudeng belum? Udah ngerti ya? Jadi kakak udah tahu ya virus corona itu apa? Ya. Jadi sementara ini, Kak, kita harus banyak-banyak berdoa supaya virus corona segera lenyap dari muka bumi ini. Ya, mudah-mudahan musibah ini segera berlalu, virus corona sudah bisa ditangani, dan sekarang ini, Kak, para ahli di luar negeri sana sedang berusaha untuk menciptakan vaksin dan obatnya, Kak, obat penangkal virusnya. Nah, kita juga harus doain mudah-mudahan segera ditemukan atau dihasilkan sebuah solusi baru agar kita bisa melawan virus corona ini. Jadi teman-teman, seperti itu yang bisa Ibu jelaskan ke Mbak Gendis. Mudah-mudahan sekarang Mbak Gendis sudah ngerti apa itu virus corona. Jadi supaya Mbak Gendis juga udah tahu, Bu, aku kok diliburin di sekolah itu kenapa ya? Udah tahu kan? Supaya nggak ketemu orang banyak dulu. Terus kalau libur ya belajar di rumah, bukan malah jalan-jalan. Kalau main ke sana kemari sama aja dong ketemu orang lagi, ya kan? Nah, terima kasih ya sudah menonton video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.